Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi di hari Jumat semangat. Jumat yang penuh berkah insya Allah. Kali ini kita akan mendengarkan sirah. Kemarin kita sudah mendengarkan tentang laba-laba. Lalu ada ular. Kemudian tentang gajah. Kali ini tentang apa ya kira-kira? Yuk kita simak video berikut ini. Hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Assalamualaikum adik-adik di rumah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar adik-adik semua? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Oh iya, hari ini kakak akan mengajak kalian semua untuk mengenal hewan-hewan lainnya yang disebutkan di dalam Al-Quran loh. Alhamdulillah. Yeay. Yuk kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Masya Allah. Adik-adik, coba lihat. Kita sedang berada di mana ya? Di laut, Kak. Masya Allah. Indah sekali ya laut ciptaan Allah. Coba lihat. Sepertinya ada sesuatu di sana. Masya Allah. Adik-adik, hewan apa itu ya? Paus, Kak. Ikan paus disebutkan Allah di dalam Al-Quran loh. Masya Allah. Di surat apa, Kak? Disebutkan di dalam Quran surat As-Saffat ayat 142. Begini ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Masya Allah ya anak-anak. Ternyata Allah menyebutkan ikan paus di dalam Al-Quran. Dalam bahasa Arab, ikan paus artinya hutun. 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 Oh iya, ada sirah Nabi yang menceritakan tentang ikan paus loh. Nabi siapa ya? Mungkin anak-anak pernah dengar. Nabi siapa? Masya Allah, betul. Sirah Nabi Yunus. Seperti apa ceritanya? Yuk kita simak cerita lengkapnya berikut ini. Nabi Yunus alaihi salam adalah orang yang salih. Sejak sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau memang seorang ahli ibadah yang tekun. Ia telah mengajak kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala, melarang kemaksiatan dan kedurhakaan. Namun di antara sekian banyak kaumnya itu, hanya 2 orang yang mau mengikutinya. Mereka adalah Rubil dan Tanu. Rubil adalah seorang yang alim dan bijaksana, sedangkan Tanu seorang yang tekun dan sederhana. Nabi Yunus alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, jika dalam waktu 40 hari mereka tidak mau bertaubat, maka akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata kaumnya tidak ada yang mau memperhatikan peringatan Nabi Yunus dan malah berani menunggu datangnya azab itu. Nabi Yunus pun putus asa atas perilaku kaumnya. Ia pun akhirnya pergi meninggalkan kaumnya dan tempat tinggalnya. Setelah lewat 40 hari, tiba-tiba muncullah awan gelap di pagi hari. Dan di siang harinya, mereka melihat cahaya merah, seperti api hendak turun dari langit. Kaum Nabi Yunus pun pada akhirnya ketakutan dan berbondong-bondong mencari Nabi Yunus, namun tidak ditemuinya. Lalu mereka bertaubat dan menjalankan ajaran Nabi Yunus.
dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jadi diturunkan. Nabi Yunus alaihi salam tidak tahu harus pergi kemana. Ia pun akhirnya tiba di tepi laut dan menumpang pada sebuah kapal. Sebenarnya penumpang kapal sudah cukup banyak, dan ketika di tengah laut, kapal itu kehilangan kendali akibat dihantam badai dan ombak yang dahsyat. Semua perbekalan dan barang-barang sudah dikurangi, namun ternyata kapal itu tetap kehilangan kendali. Sang nahkoda memutuskan untuk melempar salah seorang penumpang ke tengah laut yang ganas itu. Maka diadakanlah undian di atas kapal. Dan sampai 3 kali, selalu nama Nabi Yunus yang muncul. Tak dapat ditolak lagi, maka Nabi Yunus dilempar ke tengah laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki Rasulnya binasa. Seekor ikan paus besar diperintahkan untuk menelan hidup-hidup Nabi Yunus. Di dalam perut ikan paus itulah Nabi Yunus menyadari akan kesalahannya yang telah meninggalkan kaumnya. Ia berdoa kepada Allah dan bertobat kepadanya. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, dan aku termasuk golongan orang yang zalim. Doa Nabi Yunus di dalam perut ikan paus. Atas kesungguhannya dalam berdoa dan bertaubat, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus. Ia pun terdampar di tepi pantai dalam keadaan yang sakit dan lemah. Setelah Allah mengembalikan kekuatan dan kesehatannya, ia segera kembali ke kaumnya. Tak disangka, ternyata kaumnya itu nampak menyambut kedatangannya dengan gembira. Lebih dari 100.000 orang telah diseru Nabi Yunus untuk menyembah Allah. Dan karena kaumnya taat dan bersedia diajak beribadah kepada Allah, maka Allah pun memberikan kelapangan, kemakmuran, dan ketentraman hidup untuk Nabi Yunus alaihi salam dan kaumnya. Demikian kisah Nabi Yunus yang ditelan ikan paus. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, ikan paus itu sangat taat kepada Allah ya anak-anak. Betapa luar biasanya kekuasaan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Setelah menyadari kesalahannya, Nabi Yunus pun bergegas meminta ampun kepada Allah. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran ya. Semoga kita semua pun taat dan bersabar menjalankan perintah Allah. Jika melakukan kesalahan, lekas-lekas meminta ampun kepada Allah, serta meminta maaf pada orang yang kita bersalah kepadanya. Semoga kita pun bisa menjadi anak-anak yang pemaaf, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa kembali di sirah berikutnya ya anak-anak, dengan kisah-kisah hewan yang ada di dalam Al-Quran, yang insya Allah lebih seru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.